Dulu saya sudah pernah membuat video tutorial migrasi OS menggunakan aplikasi Disk Genius. Dalam video tersebut saya memigrasikan OS di hard disk ke sebuah SSD SATA. Nah, kali ini saya akan membuat lagi tutorial migrasi OS menggunakan Disk Genius ini, tetapi pada skenario yang berbeda, yaitu penggantian SSD M.2 NVMe ke SSD M.2 NVMe dengan size yang lebih besar. Selain itu, kali ini akan lebih detail daripada video yang terdahulu, serta menggunakan aplikasi Disk Genius terbaru versi 2023. Bagaimanakah prosesnya? Yuk simak sama-sama. Oke, pada video ini saya akan mencoba mengganti SSD laptop saya, yaitu Silicon Power A80256GB ke SSD yang baru saya review beberapa waktu yang lalu, yaitu KLAP Crash C730-512GB. Sebenarnya SSD KLAP ini pada paket penjualannya membawa software backup sendiri, yaitu Acronis TrueImage OEM 2018. Saya berhasil mengklaim dan mengaktifasi software ini menggunakan serial number dari SSD KLAP ini. Namun sayangnya tidak bisa digunakan untuk cloning disk atau migrasi OS karena mengalami error yang tidak bisa saya temukan solusinya. Kemungkinan karena tidak support dengan sistem operasi Windows 11. Karena saya ingin sekali mencoba SSD KLAP ini di laptop saya, maka akhirnya saya menggunakan Disk Genius versi 2023 ini sambil menambahkan detail-detail yang belum ada di video tutorial sebelumnya. Oh iya, tutorial ini nantinya juga bisa digunakan untuk skenario yang lain, misalnya migrasi OS dari hard disk ke SSD, penggantian SSD SATA ke SSD SATA, migrasi dari SSD SATA ke NVMe, atau yang lainnya, karena secara umum prosesnya sama saja. Oke, kita langsung saja ke proses penggantian SSD laptop saya ini. Karena pada laptop ini hanya ada satu slot M.2 NVMe, maka di sini saya menggunakan alat bantu berupa NVMe to USB 3.0 adapter. Adapter ini banyak dijual online dengan harga di bawah 200.000. Bisa juga memakai enclosure NVMe yang murah semacam ini misalnya. Untuk memulai, pertama-tama kita pasang dulu SSD KLAP ini ke adapter seperti terlihat di video. Kemudian tancapkan ke laptop, usahakan di port USB 3.0 ya, supaya proses transfer data bisa lebih cepat. Untuk SSD yang baru dibeli, biasanya tidak akan langsung muncul di Windows Explorer. Teman-teman langsung saja buka aplikasi Disk Management, maka akan muncul jendela kecil, lalu pilih saja GPT dan OK. Biarkan dalam kondisi unallocated, lalu tutup aplikasi Disk Management. Karena belum dipartisi, SSD baru tidak akan muncul di Windows Explorer. Di sini biarkan saja seperti itu, yang penting SSD-nya terdeteksi, walaupun masih unallocated. Selanjutnya adalah menginstal aplikasi Disk Genius. Teman-teman download saja melalui link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Install secara default, yang penting lokasi install jangan di target disk ya. Setelah terinstall, buka langsung aplikasinya. Setelah terbuka, di bagian sebelah kiri akan terlihat seluruh disk drive yang terpasang. Kebetulan di laptop saya ini ada 3, termasuk SSD KLAP yang terpasang di adapter. Di sini SSD KLAP terbaca sebagai Realtek HD1 RTL9210B, karena itu merupakan bridge controller yang ada di adapter. Kemudian SSD Silicon Power A80 yang akan saya ganti di sini terlihat sebagai HD2. Untuk memulai, di sini kita klik OS Migration di menu sebelah atas. Setelah itu akan muncul jendela Select Target Disk. Di sini terlihat 2 buah disk drive. Kita pilih SSD KLAP sebagai target yang di sini terlihat sebagai HD0 Realtek RTL9210B. Lalu klik OK. Lalu muncul jendela System Migration Setting. Di sini terlihat target disk ada free space karena target disk alias SSD KLAP lebih besar daripada source disk. Di sini apabila teman-teman tidak ingin menggunakan keseluruhan space pada SSD baru sebagai sistem C, teman-teman bisa atur besar space partisi sistem C yang baru nantinya dengan cara menggeser tanda ini ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini saya ingin seluruh space pada SSD baru digunakan sebagai partisi sistem C. Jadi di sini yang saya lakukan adalah menggeser dan memperluas partisi sistem C sampai mentok ke kanan, seperti terlihat di video. Di sini teman-teman juga bisa memilih partisi-partisi yang mana saja yang akan dimigrasikan dengan mengklik Manage Partition. Pilihan ini berguna apabila SSD yang ingin diganti memiliki beberapa partisi selain local disk C, misalnya local disk D, E, dan seterusnya. Dalam memilih partisi ini, pastikan 4 partisi sistem yang meliputi ESP, MSR, sistem C, dan recovery sudah masuk dalam list, agar nanti SSD baru bisa booting dengan benar. Jika dirasa sudah pas, di sini langsung saja kita klik Start. Muncul peringatan. Klik OK untuk melanjutkan.
Muncul jendela pilihan. Di sini kita pilih saja Hot Migration, maka proses migrasi akan langsung dimulai. Tunggu proses ini sampai selesai, lama tidaknya tergantung besar dan banyaknya data yang disalin. Nah, jika muncul jendela System Migration Completed, maka proses migrasi sudah selesai. Klik OK dan klik Complete, lalu teman-teman bisa menutup aplikasi Disk Genius. Langkah selanjutnya adalah men-shutdown laptop untuk melepas SSD lama dan menggantinya dengan SSD baru. Setelah berhasil masuk desktop dan SSD yang baru terbaca sebagai sistem C, maka keseluruhan proses sudah berhasil. Oke teman-teman, demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan tinggalkan pertanyaan serta komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.